Kisah orang kudus hari ini tanggal 6 Desember adalah Santo Nicholas dari Myra. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Nicholas adalah seorang kudus yang sangat terkenal karena kemurahan hatinya dan karena mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Tokoh Santa Claus atau Sinterklas yang membawa hadiah untuk anak-anak pada saat Natal sebenarnya merupakan spekularisasi dari Santo Nicholas, uskup dari Myra yang baik hati. Awal kehidupan. Nicholas lahir di Asia Kecil pada abad ketiga di sebuah kota bernama Patara atau Lycia dan Pamfilia dan tinggal di Myra yang pada saat itu adalah sebuah provinsi dari Kekaisaran Romawi. Ia adalah anak tunggal dari seorang pedagang Yunani yang kaya raya bernama Epifanius. Beberapa tradisi menyebut ayah Santo Nicholas bernama Theophanes dan istrinya Joan. Sejak usia muda, Nicholas sudah tertarik dengan hal-hal religius dan memiliki keinginan yang besar untuk menjadi seorang imam. Menurut legenda, sejak berumur 5 tahun, Nicholas sudah menjalankan puasa pada setiap hari Rabu dan Jumat. Setelah kedua orang tuanya yang kaya raya meninggal karena wabah penyakit, Nicholas menggunakan seluruh harta warisan untuk karya amal, terutama untuk menolong para fakir miskin. Ia sendiri kemudian tinggal bersama seorang pamannya yang juga bernama Nicholas, yang adalah seorang uskup kota Patara. Pamannya inilah yang mendidiknya lalu mentabisnya sebagai seorang imam. Setelah menjadi imam, Nicholas sempat berziarah ke Tanah Suci Yerusalem. Sekembalinya dari peziarahannya, ia terpilih menjadi uskup kota Myra, ibu kota provinsi Lycia. Uskup Nicholas merupakan seorang uskup yang sangat saleh, lugu dan penuh semangat. Ia terkenal gigih membela orang-orang miskin dan orang-orang tertindas. Selain itu, ia juga menjadi terkenal oleh karena mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan melalui perantaraannya. Kisah-kisah mukjizat Santo Nicholas. Menyelamatkan 3 orang gadis. Konon ada seorang penduduk kota Patara telah kehilangan seluruh hartanya dan terlilit hutang yang cukup besar. Karena itu, bapak ini tidak mampu untuk membiayai pernikahan ketiga orang anak gadisnya dan hendak menjual mereka ke tempat pelacuran. Mendengar hal ini, pada suatu malam secara diam-diam, Uskup Nicholas melemparkan 3 kantong emas ke dalam kamar bapak tersebut. Ketiga kantong emas tersebut lalu digunakan oleh ayah ketiga gadis itu untuk membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian, selamatlah ketiga gadis itu dari dosa pelacuran dan perzinahan. Mereka pun kemudian menikah secara terhormat. Lucunya di kemudian hari, di dalam sebuah lukisan, ketiga kantong emas yang diberikan Nicholas kepada bapak tersebut salah digambarkan sebagai kepala ketiga orang anak gadis tersebut. Hal ini lalu menyebabkan munculnya legenda yang aneh mengenai Santo Nicholas yang dikatakan membangkitkan 3 orang anak yang telah mati dibunuh oleh seorang penjaga penginapan di mana jenazah mereka disimpan dalam larutan air garam. Menaklukkan roh jahat. Ketika bencana kelaparan melanda keuskupannya dan seluruh wilayah Asia Kecil, Uskup Nicholas segera pergi dari satu daerah ke daerah yang lain untuk meminta bantuan bagi umatnya yang sedang kelaparan. Bapak Uskup berhasil kembali dengan sebuah kapal yang penuh dengan persediaan gandum, anggur, buah-buahan, dan berbagai macam kebutuhan umat lainnya. Menurut tradisi, tanpa sepengetahuannya ada beberapa setan hitam bersembunyi di dalam kantong-kantong gandum tersebut. Bapak Uskup kemudian membuat tanda salib atas kantong-kantong gandum itu, dan seketika itu juga setan-setan hitam itu berubah menjadi pelayannya yang setia. Mengancam Kaisar Konstantinus dalam mimpi. Dikisahkan pada suatu saat ada 3 orang pejabat Kekaisaran Romawi yang sedang dalam perjalanan ke Phrygia untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Ketika mereka bertiga kembali ke Konstantinopel, mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara atas tuduhan palsu dari Ablavius, ketua pejabat kekaisaran pada waktu itu. Ketiga orang pejabat ini kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Konstantinus. Mendengar bahwa mereka akan dihukum mati, ketiga pejabat itu pun menjadi putus asa. Namun di tengah keputusasaan itu, mereka tiba-tiba teringat akan Uskup Nicholas dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mereka pun berdoa kepada Tuhan untuk membebaskan mereka melalui perantaraan Uskup Nicholas. Dan menurut legenda, setiap malam pada saat mereka sedang berdoa, saat itu pula Uskup Nicholas muncul dalam mimpi Kaisar Konstantinus dan Ablavius meminta serta mengancam mereka untuk segera membebaskan ketiga pejabat yang tak bersalah itu.
Setelah 3 hari berturut-turut mengalami mimpi dan ancaman yang sama, akhirnya ketiga pejabat yang tidak bersalah itu pun dibawa ke hadapan kaisar untuk ditanyai. Ketika Kaisar Konstantinus mendengar bahwa ketiga orang pejabat itu berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan melalui perantaran Uskup Nikolas, ia segera membebaskan ketiga pejabat itu dan mengirim mereka kepada Uskup Nikolas beserta surat permohonan agar Bapak Uskup tidak lagi mengancam Kaisar, melainkan berdoa bagi Kaisar dan kerajaan. Gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran iman. Ketika terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, umat di Keuskupan Myra pun tanpa terkecuali ikut dikejar-kejar dan dianiaya. Sebagai seorang uskup, Nikolas juga ikut ditangkap, disiksa, dan dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan banyak orang Kristen lainnya. Ia baru dibebaskan ketika Kaisar Konstantinus yang agung dan saleh menduduki tahta kekaisaran. Bapak Uskup Nikolas juga gigih mempertahankan kemurnian ajaran gereja terhadap serangan bid'ah Arianisme. Ia hadir di dalam konsili Nisea pada tahun 325 dan menjadi salah satu uskup yang merumuskan dan menandatangani Kredo Nisea atau Syahadat Nisea. Berkat kerja keras Uskup Nikolas, Keuskupan Myra tidak terpengaruhi sama sekali oleh ajaran sesat Arianisme. Akhir kehidupan. Menurut tradisi, Santo Nikolas dari Myra tutup usia dengan tenang pada tanggal 6 Desember tahun 343 dalam usia 73 tahun di Keuskupannya Myra dan dimakamkan di katedral kota itu. Pada musim semi tahun 1087, karena kekhawatiran akan adanya invasi dari bangsa Muslim Turki, para pelaut dari Bari, Italia di Apulia membawa sebagian relikwi Santo Nikolas dari makamnya di katedral Myra ke Bari, Italia. Sebagian relikwinya diambil oleh orang-orang Venesia pada masa Perang Salib pertama dan dibawa ke kota Venesia. Di Bari, Paus Urbanus II kemudian membangun sebuah basilika yang megah yang kini disebut Basilika di San Nicola atau Basilika Santo Nikolaus sebagai tempat penyimpanan relikwi Santo Nikolas. Paus sendiri yang kemudian memimpin upacara pemberkatan basilika ini dan pada waktu upacara penyimpan relikwi Santo Nikolaus. Sebuah gereja juga dibangun di kota Venesia sebagai tempat penyimpanan sebagian relikwi Santo Nikolaus. Gereja tersebut dikenal dengan nama Gereja San Nicolo al Lido. Gereja ini sekarang dikelola oleh para biarawan Fransiskan. Tradisi Santa Claus. Kemurahan hati Santo Nikolaus dan kisah bagaimana ia menolong 3 orang anak gadis tadi melahirkan tradisi yang melukiskan Santo Nikolas sebagai penyayang anak-anak. Hal ini pun membuat munculnya berbagai tradisi baik sekuler maupun gerejani yang berhubungan dengan hal itu. Misalnya di Jerman, Swiss, dan Belanda terdapat tradisi di mana pada waktu Natal, seorang akan menyamar sebagai laki-laki tua yang berpakaian sebagai uskup dan memberi hadiah kepada anak-anak atas nama Santo Nikolas. Di Inggris, kebiasaan ini selalu dijumpai pada setiap perayaan Natal dan orang-orang mengenal sebagai salah satu tradisi umat Kristiani. Sedangkan di wilayah Amerika, tradisi ini diperkenalkan oleh orang-orang Belanda Protestan yang merubah figur Santo Nikolas, Santo Katolik ini menjadi seorang tokoh kakek tua dari kutub utara yang bernama Santa Claus atau Sinterklaas. Dewasa ini banyak orang tua di Amerika yang menyamar sebagai Sinterklaas dan memberikan hadiah kepada anaknya pada saat Natal. Istilah Sinterklaas sendiri pada akhirnya mempunyai arti seorang dengan berpakaian seperti uskup yang membagikan hadiah kepada anak-anak dan menguji pengetahuan agama mereka. Selain itu, Sinterklaas juga membawa serta beberapa pelayan berkulit hitam atau yang lebih terkenal dengan istilah Piet Hitam. Mereka bertugas untuk menghukum anak-anak yang nakal. Tradisi Piet Hitam ini pun juga diambil berdasarkan kisah Santo Nikolas mengubah beberapa setan hitam menjadi pelayannya dengan tanda salib seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.